Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan kita sehingga kita bisa hadir ke rumah Allah ini melaksanakan kewajiban kita dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan pada kita, kesehatan pada kita sampai akhir Ramadan nanti, sehingga kita bisa menuhi Ramadan dengan husnul khotimah. Salat dan salam semua tetap tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan seterusnya sampai kepada kita. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan sudah hari keberapa nih? 18 atau 19? Oh iya. Ada 18, ada yang 19. Nah, yang 19 itu belum tentu ikut Muhammadiyah juga. Apalagi yang umroh awal Ramadan ya. Ya, awal Ramadan ada di Saudi gitu ya. Nah itu puasanya sama dengan Muhammadiyah. Maka nanti kalau yang umroh awal Ramadan, lebarannya nggak boleh ikut pemerintah. Karena 31 hari gitu. Iya, jadi nggak boleh. Lebarannya harus ikut versi Muhammadiyah gitu. Ya, kalau sholat idnya masih boleh lah gitu ya. Ya. Kalau berbukanya sudah harus. Gitu. Idnya karena bisa jadi tidak ada yang mengadakan, dia bisa dikodok di besok harinya bersama dengan yang merayakan sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Ya walaupun saya katakan ada kemungkinan beda lagi kan gitu ya. Idul Fitrinya ada kemungkinan beda. Mudah-mudahan sih sama. Mudah-mudahan sama. Tapi kebanyakan kalaupun beda gitu, banyak orang yang udah nggak puasa itu. Lebarannya besok gitu. Jadi puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Iya, dari cepat ya. Jadi lebih cepat lebih baik lebarannya. Karena ada keyakinan juga, walaupun ini sebenarnya nggak tepat gitu. Karena orang udah buka saat gitu. Dalilnya begitu. Nah, sekarang meyakini mana dulu? Dari awal yakinnya mana? Gitu kan. Kalau yakinnya dengan keputusan pemerintah, kemudian pemerintah lebarannya juga memutuskan beda, ya, maka ya ikut dengan pemerintah. Tapi kan orang udah buka, ya itu haram bagi mereka yang meyakini hari itu hari Id. Gitu. Nah kalau kita yang ikut pemerintah dari awal ya sudah, berarti nggak yakin. Tetap, ini jangan alasan udah buka Ustaz, haram gitu. Bilang begitu aja haram. Tapi ala kulli hal, pertama sudah sering dibahas oleh para guru kita, para ustadz kita ya, ini masalah furu'iyah lah. Karena usulnya sama. Apa usulnya? Sama-sama standarnya bulan gitu. Ya, Muhammadiyah standarnya bulan. Yang dihitung hisabnya adalah bulan. Begitu juga dengan pemerintah, yang diru'yah adalah bulan. Kecuali kalau yang atub, yang diru'yahnya matahari gitu ya. Nah itu baru beda usulnya gitu. Karena kalender Hijriah adalah perputaran bulan seperti itu. Ya, jadi itu usulnya, paling usulnya di situ. Ya, paling usulnya. Ya.
Sementara kalau metode itu adalah wilayah ru'yah seperti itu. Ada yang dengan hisab hakiki, ada yang dengan ru'yah hakiki, ada yang gabungan antara ru'yah dan hisab. Nah, itu furu'yah. Dan alhamdulillah masyarakat kita sudah dewasa gitu. Kalau dulu awal-awal beda, wah dikit-dikit sesatnya gitu. Kalau sekarang udah nggak ada tuh, udah nggak ada karena sudah dewasa seperti itu. Jadi jangan gampang menyesatkan saudaranya yang belum tentu sesat. Apalagi mengkafirkan saudara seorang muslim yang belum tentu kafir. Maka vonis kafir itu bisa kembali kepada kita sendiri. Jangan gampang memvonis kepada saudara kita munafik. Bisa jadi kitalah munafik sejati seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menjaga lisan kita, sikap kita sebaik mungkin kepada sesama saudara kita. Karena begitulah akhlak seorang muslim yang Allah gambarkan dalam surat Al-Maidah, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang beriman itu generasi terbaik yang Allah siapkan itulah punya ciri merasa hina, merasa rendah di hadapan orang beriman. Sama orang beriman nggak merasa lebih baik, lebih hebat. Tapi aizzatin alal kafirin. Kalau mau orang kafir harus kita merasa lebih baik dibanding dengan orang kafir. Jangan minder di hadapan orang kafir. Nah, itu generasi terbaik yang Allah siapkan dalam surat Al-Maidah seperti itu. Jadi ini ala kulli hal, mau yang kemarin puasanya duluan, yang belakangan sama-sama puasanya 1 Ramadan, nggak ada bedanya. Semua sama 1 Ramadan, Muhammadiyah 1 Ramadan, pemerintah juga 1 Ramadan. Nggak ada yang 1 Zulhijjah kan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ke-19 dalam kitab Arba'in Nawawi ada satu pesan menarik dari sekian banyak pesan yang Rasul sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Banyak pesan Rasul di situ terhadap Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa pesan yang menurut saya menarik dan ini menjadi introspeksi buat kita? Kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, wahai gulam, wahai anak muda, Rasulullah, kenali Allah ketika kamu dalam keadaan lapang. Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan luas. Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan posisi di atas. Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan kelebihan harta. Kenali Allah ketika kamu lagi bahagia, ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi gembira. Kenali Allah. Maka ya'rifka fisyiddah. Niscaya akan datang masanya, waktunya, takdirnya buat kamu dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan miskin, dalam keadaan jatuh pada posisi paling terendah bahkan. Maka di saat itulah Allah akan kenal dirimu. Akan kenal dirimu. Dikenali Allah dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita luas, dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan kita posisi di atas. Maka ketika datang masa sulit pada dirimu, Allah akan cepat mengenalmu. Allah akan cepat mengenali dirimu. Nah, ini diantara banyak pesan yang Rasul sampaikan kepada seorang sahabat
yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu hadisnya panjang kan ya. Hadis ke-9 dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis 19, hadis ke-19 gitu ya. Nah, apa pelajaran kita dari hadis ini, dari pesan Rasulullah ini kepada Ibnu Abbas? Yang pertama, bagaimana menunjukkan kedekatan Rasulullah kepada anak-anak kecil. Bahkan anak kecil ini gulam, bukannya anak muda lagi. Jadi Rasul itu ternyata beliau tidak menjaga jarak kepada tingkatan umur manapun, termasuk kepada anak kecil. Dekat Rasulullah dengan anak kecil. Dan ini dibuktikan pada seorang sahabat Ibnu Abbas yang masih sepupu beliau sendiri gitu. Nah, kita tahu Ibnu Abbas adalah anak paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, berapa sih umur Ibnu Abbas? Kecilnya apa? Tentu ini beliau sampaikan sebelum beliau wafat, di mana para ulama mengatakan Ibnu Abbas itu saat Rasulullah wafat umurnya baru 8 tahun. Ya, umurnya baru 8 tahun. Ya, jadi baru 8 tahun saja. Masih sangat muda. Masih kecil. Anak umur kelas kurang lebih kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Jadi masih sangat muda. 2 atau 3 SD lah ya. Gitu. Jadi, tetapi kita tahu, walaupun sahabat ini masih muda, kita mendapatkan catatan para ulama, Ibnu Abbas ini termasuk 7 deretan perawi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kan itu. Sudah sering disampaikan. Ya, kita tahu beliau urutan yang kelima. Urutan yang kelima terbanyak. Ya. Pertama Abu Hurairah, itu kurang lebih 5.200 hadis. Ya, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Ya, itu 2.600 hadis. Kemudian yang ketiga ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kurang lebih 2.200 hadis. Yang keempat ada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, sama mirip dengan Anas bin Malik, kurang lebih 2.200 hadis. Nah, baru yang kelima Ibnu Abbas 1.600 hadis. Yang keenam ada sahabat Jabir bin Abdullah 1.500 hadis. Dan yang terakhir ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri 1.100 hadis. Jadi Ibnu Abbas diurutkan kelima. Dan menariknya dia yang paling muda. Ya, yang paling muda Ibnu Abbas, yang paling tua Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah juga meskipun paling tua di antara 7 orang sahabat tadi, namun masih tergolong muda ketika Rasulullah wafat. Ya, kurang lebih umurnya 30 tahunan lah. Ya, Abu Hurairah saat Rasulullah wafat. Masuk Islam saat perang Khaybar, yaitu umurnya 27 kurang lebih. Nah, Rasulullah 3 tahun kemudian wafat. Ya, berarti sekitar Abu Hurairah umurnya 30 tahun saat Rasulullah wafat. Nah, yang paling tua Abu Hurairah, yang paling muda adalah Ibnu Abbas. Ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun umurnya ketika Rasulullah wafat seperti itu. Tapi hadis yang diriwayatkan banyak. Nah, selain 7 sahabat ini tidak ada yang sampai kepada angka 1.000 periwayatan hadisnya. Tidak ada. Gitu. Umar saja tidak sampai 600. Umar sekitar 500 lebih. Apalagi Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq. Lebih sedikit lagi, sekitar nggak sampai 200. Nggak sampai 200 hadis. Padahal kurang dekat apa ya, Abu Bakar dengan Rasulullah. Tapi nggak sampai 200 hadis.
Umar juga nih, dua sahabat yang begitu dekat dengan Nabi. Tapi nggak sampai 600. Nggak sampai 600 hadis yang diriwayatkannya. Begitu juga lebih-lebih sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada juga sahabat yang tidak tercatat sebagai perawi hadis. Tapi para ulama di antara mendefinisikan, walaupun orang tersebut tidak meriwayatkan satu hadis pun, ya, tapi kalau dia sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, bahkan cuma melihat Nabi, maka dia disebut sahabat. Gitu. Karena ketika di Haji Wada itu kan ada kurang lebih berapa itu 100.000 ya yang hadir. Nah itu tidak semuanya mereka langsung bertemu dengan Nabi, bermulazamah, gitu. Bermulazamah nggak semuanya. Tapi mereka melihat Nabi, maka dianggap itu sahabat. Gitu. Kalau kita so hebat, gitu. Jadi, tapi kita orang walaupun bukan sahabat, kita orang yang dirindukan oleh Nabi. Ikhwani, Nabi bahasakan kita ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudara saya. Maka sampai para sahabat nih ngiri. Siapa mereka ya Rasul, saudara-saudaramu? Mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Jadi kedudukan kita juga tinggi insya Allah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali, bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan anak-anak kecil. Beliau tidak menjaga jarak. Padahal kita tahu beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang presiden, pemimpin. Tapi tidak pernah menjaga jarak. Dekat dengan anak kecil. Ya. Bahkan riwayat menyebutkan digandeng Ibnu Abbas, bahkan dia mengatakan dibonceng Ibnu Abbas dibonceng sambil beliau menasihati Ibnu Abbas. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang muda yang lain. Bagaimana Rasulullah selalu begitu? Ya. Kadang Rasulullah selesai sholat diajak bicara, ngobrol, dan selalu pasti ada nasihat-nasihat yang Rasul sampaikan kepada mereka. Tidak sekedar ngobrol biasa, tidak sekedar berbincang biasa, termasuk dalam hadis ini. Itu yang pertama yang kita pahami, betapa Rasulullah orang yang dekat, sosok yang sangat dekat dengan anak kecil. Maka bukan hanya orang-orang dewasa, bukan orang-orang yang sudah mengerti, yang mencintai Rasulullah SAW ketika itu, tapi mereka yang masih kecil pun betapa merasa kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau orang yang tidak pernah menjaga jarak. Begitu juga tentu dengan bukan hanya anak kecil, begitu juga dengan anak-anak muda. Jadi ini kan salah satu banyak permasalahan di tengah umat Islam. Kita seperti kehilangan generasi. Tapi kalau saya lihat di Al-Falah mah enggak, gitu ya. Banyak anak mudanya, banyak ya. Di tempat lain, waduh, orang tua, anak mudanya nggak ada, gitu. Anak mudanya nggak ada benar-benar. Gitu. Sampai ada masjid saya ngisi, bukan hanya nggak ada anak mudanya jelas nggak ada, benar-benar orang tua semua. Ya, udah gitu pensiunan gitu. Udah gitu pensiunan lagi. Sampai hajian itu dihentiin. Kenapa? Dananya kurang Ustaz. Saya bilang, Ustaz mohon maaf, kajian kita nggak lanjutin dulu Ustaz gitu. Emang kenapa masalahnya? Saya bilang. Disebutin dulu masalahnya. Ya Ustaz, di sini pensiunan semua Ustaz. Ini mah namanya keren, nama besarnya keren, komplek keuangan, tapi isinya pensiunan semua. Gitu. Saya bilang, masih mau ngaji gak sama saya? Masih sih Ustaz. Udah nggak usah dipikirin, saya bilang gitu. Nggak usah dipikirin, saya bilang. Sedih saya ngeliat begitu. Ada masjid kayak begitu. Nah, jadi bukan hanya nggak ada anak mudanya, sampai keuangan aja deh nggak punya. Untuk ngaji aja nggak ada. Itu ya. Nah itu jangan sampai ya, seperti itu. Nah, ini jadi makanya agar tidak putus generasi itu salah satu kuncinya.
Karena tadi berhenti di orang tua, anak mudanya enggak. Seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana bikinlah kiat-kiat kegiatan yang membuat anak muda itu kemudian semangat untuk ke masjid gitu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana isi pesan Rasulullah yang sangat luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan kepada anak kecil, bukan kepada orang dewasa. Artinya apa? Penanaman nasihat seperti ini harus sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Bagaimana sikap di situ, termasuk juga di dalamnya ada muraqabatullah, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Pak, kita kan puasa ini Bapak Ibu sekalian, targetnya takwa. Allah targetkan takwa, berharap kita jadi orang yang bertakwa. Nah, masalahnya indikator puasa Ramadan itu, ibadah Ramadan kita itu benar-benar menghasilkan takwa itu apa? Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu Zadul Ma'ad, beliau menyebut ada 10 indikator bahwasanya puasa kita itu berhasil, puasa kita sukses, dan kita jadi orang bertakwa. Maka salah satunya kata beliau adalah yaitu bagaimana muncul dalam diri kita sikap yang namanya muraqabatullah, selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah Ramadan atau bahkan sekarang lah, kita bisa ngukur nih Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang sudah hari ke-18 tadi. 18. Apakah 18 hari kita berada di bulan Ramadan dengan kita hiasi seluruh ibadah di bulan Ramadan ini, apakah sudah muncul dalam diri kita sikap muraqabatullah? Merasa diawasi Allah. Ketika kita ingin maksiat, bahkan bukan hanya ingin maksiat, terbersit saja gitu, pikiran kita langsung ingat, wah, Allah, ada Allah. Jadi ini salah satu indikator puasa kita itu berhasil. Ya, puasa kita itu berhasil gitu. Ketika ada sikap muraqabatullah. Begitu juga nanti terlebih lagi setelah Ramadan. Maka ini sebagai introspeksi. Kalau hari ke-18 ini belum ada rasa dalam diri kita, ya, kita bohong masih jalan, ya, dusta masih dijalanin, maka maksiat masih jalan gitu. Maka itu menunjukkan puasa kita belum ada hasilnya. Ya, kata Imam Al-Ghazali kan tingkatan puasa itu ada 3 orang puasa itu. Ya, yang pertama puasa awam kan gitu. Ya, awam hanya bisa meninggalkan dari yang membatalkan saja. Dah, hanya sampai situ kita tingkatannya. Aduh, naib sekali kalau puasa kita hanya pada tingkatan seperti itu. Tapi kita harus tingkatkan menjadi khos, bahkan khawasul khos. Sampai tingkatan kedua saja sudah hebat, khos. Wah, khawasul khos itu para nabi. Nah, ini penting kita introspeksi 18 hari ini. Sudahkah kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala? Rasakah kita diawasi Allah? Jadi ketika kita males mau ke masjid gitu ya, lagi tadi hujan, Pak. Itu kalau nggak mikir, rumah saya mau banjir, Pak. Masuk gitu, depan udah sampai teras gitu, berangkat, jangan berangkat. Waduh, tanggung jawab dakwah gitu ya. Bismillah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Kata istri, berangkat juga, Bi? Berangkat. Jadi dikit lagi masuk ke rumah. Hujan-hujan begini berat banget. Maka kalau yang dekat dari rumah, dari masjid itu rumahnya dekat, nggak ke masjid, kebangetan banget. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu bentuk muraqabatullah. Mau masjid malas hujan. Allah ngawasin saya gitu. Masa begini doang saya malas berangkat gitu. Berangkat gitu.
Karena kita yakin tahu ilmunya. Semakin sulit kita menjalankan sebuah kewajiban, satu perintah Allah, maka pahalanya semakin besar. Gitu. Jadi kalau Bapak datang ke masjid ini setiap hari, kemarin misalnya nggak hujan, dengan sekarang hujan, itu nilai pahalanya beda. Ini nggak sama. Allah hargai upaya kita, usaha kita, kesungguhan kita. Ini nggak dihitung sama Allah. Ya, hujan dengan tidak hujan itu beda nilai. Semakin susah, semakin sulit, semakin besar pahalanya. Allah kasih buat kita semua. Jadi ini salah satu indikator, ya, kata Ibnu Qayyim, puasa kita itu berhasil ketika ada sikap dalam diri kita muraqabatullah, ya, ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya. Ya, jadi sikap muraqabatullah itu harus tumbuh. Ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin fis sama aw fil ardi fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Ya, wahai anakku, jika ada, ya, itu kan penanaman. Jadi apa yang dilakukan itu Allah pasti datangkan balasan, Allah pasti tahu gitu. Itu nasihat Luqman kepada anaknya yang juga masih kecil. Ya, terbukti dengan kalimat ya bunayya. Ya. Kalau anak muda itu biasanya ya syabab. Kalau agak muda gitu. Makanya hadis nikah itu kan syabab, bukan bunayya. Ya. Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai kaummu muda. Syabab. Ya, muda. Nah, di sini bukan syabab panggilannya, ya bunayya. Ya, jadi anak kecil, ya bunayya. Ya, jadi sudah ditanamkan oleh Luqman. Ya, sampai nasihat Luqman ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Dan itu sudah ditanamkan kepada anak yang masih kecil. Sikap muraqabatullah. Gitu. Ya. Kemudian apa sih intinya pesan Rasul tadi gitu? Ta'arraf ilallah. Kenali Allah ketika kamu lagi lapang. Dan niscaya Allah akan kenal kamu saat kamu lagi susah. Nah, dari sini pelajaran yang ketiga dari pesan Rasul SAW ini, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi hari-hari itu Allah pergilirkan. Bukan hanya harinya, tapi keadaan manusia itu juga Allah pergilirkan. Artinya enggak selamanya manusia itu senang, enggak selamanya. Akan datang masanya masa sulit, sedih. Enggak selamanya orang itu kaya. Akan datang masanya dia miskin. Atau sebaliknya. Enggak selamanya dia berkuasa. Akan datang saatnya dia berada di bawah. Nah, ini hadis ini menunjukkan itu. Tetapi catatannya adalah ya, dalam keadaan apapun, bagaimana kita berusaha untuk kenal dan dekat dengan Allah. Dan secara khusus Nabi ya, mengingatkan kita kalau ketika masa sulit itu datang pada diri kita, ketika kita lagi sedih, lagi susah, lagi miskin, lagi jatuh, ingin ya setiap hajat kita dipenuhi oleh Allah, ingin setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ketika kita lagi senang, ketika kita lagi bahagia, ketika kita lagi kaya, berada di atas, ya ingat Allah juga. Ingat Allah. Jadi dimulainya dari situ. Tapi kebanyakan kan kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Orang tuh ingat Allah kali lagi
Susah. Orang rajin ke masjid banyak juga karena lagi sepi order. Coba kalau lagi banyak order, ya, sibuknya luar biasa, lagi banyak kerjaan, nggak sempat ke masjid. Jo, jangan begitu dong. Ah, yang penting masih sholat, Ustaz. Yang penting masih sholat. Nah, di rumah saya ada masjid, Ustaz, gitu. Saya di rumah bikin masjid gitu ya, musola gitu. Nah, jadi kebanyakan begitu. Kalau lagi sengsara, ya, walaupun kalau pakai dalil mending masih mending, ya, masih mending Ustaz. Lagi susah ke masjid, ingat Allah, daripada sama sekali enggak. Oh iya deh kalau mending gitu ya. Ya, daripada ke dukun Ustaz, ya, bisa jadi karena ke dukun nggak berhasil gitu ya. Jadi mentoknya ke masjid gitu ya. Ada sahabat Nabi kan gitu, sering terlihat di masjid, bahkan di waktu-waktu yang bukan waktu sholat. Nabi perhatiin, ngapain nggak di waktu sholat kok di masjid gitu. Sampai akhirnya Nabi nanya, kenapa kamu ada di masjid bahkan bukan di waktu-waktu sholat gitu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya lagi galau banget, lagi susah ya Rasul, lagi sedih banget. Apa yang menyebabkan kamu sedih gitu? Saya banyak hutang ya Rasulullah, banyak utang gitu. Tapi bagus dia ke masjid gitu. Gitu. Jadi saya banyak hutang ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, mau nggak utang kamu bisa lunas? Mau ya Rasul, mau. Gitu. Maka kata Rasul, kalau begitu kamu baca doa ini. Kamu baca doa ini. Apa itu Rasul? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Hafal Pak? Hafal, orang punya utang ketahuan. Orang punya utang mah hafal doa ini. Gitu. Maka kata sahabat ini, ketika setelah saya amalkan doa itu, maka kesedihan saya hilang, hutang saya lunas. Hutang saya lunas. Gitu. Dia memang ada gitu. Dan penyalurannya benar. Ya, datangnya ke masjid. Tapi lebih baik lagi, dalam keadaan apapun kita tetap ingat Allah. Sebagai bentuknya kita berusaha untuk datang ke masjid gitu. Maka inilah tadi saya katakan, kenapa seringkali kita mengeluh, kok saya udah doa tapi kok doa saya belum dikabulkan. Saya banyak hajat, katanya Allah dekat, bahkan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi menggugat Allah nih gitu. Katanya Allah dekat, kok saya doa nggak pernah dikabulin. Dia nggak sadar kalau selama ini dia jauh dari Allah. Bagaimana mungkin gitu. Maka pesan ini jelas sekali. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan kenal kamu saat kamu lagi sempit. Gitu. Jadi dimulai dari kita. Selalu ingat Allah dalam kondisi apapun. Jangan hanya dalam kondisi susah, senang, kaya. Apa bentuk ingat Allah? Sedekah. Banyakin infak, keluarkan zakat. Gitu. Dalam keadaan sehat, datang ke masjid, ibadah, perbanyak, dan yang wajib, yang sunnah. Semua ikut taklim. Terus, ya, itu bentuk mengingat Allah. Dalam keadaan kita lapang. Nah, begitu dalam keadaan sempit, Allah akan ingat. Bahkan bukan hanya hajat kita yang ketika kita berdoa Allah kabulkan. Tapi pahala itu ketika kita lagi sempit tetap mengalir. Padahal kita tidak melakukan hal yang sama saat kita lagi lapang. Makanya salah satu sababun nuzul surat At-Tin yang berbunyi summa radadnahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ada pertanyaan seorang sahabat, ya Rasul, bagaimana orang yang pikun?
apakah mereka akan dapat pahala? Sementara mereka kondisinya begitu lemah, pikun bahkan. Maka Allah menurunkan ayat ini dengan syarat, ya, dengan syarat ketika dia masih sehat, ketika dia masih muda, dia istiqomah dalam ibadah. Maka ketika Allah berikan ujian seperti itu, dia menjadi lemah, bahkan dia menjadi pikun, maka kata Allah tadi, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya ngalir terus. Kenapa? Karena ketika lapang, ketika lagi sehat, dia lakukan itu. Jadi jangan menunggu pensiun mau ibadah. Oh, nggak masuk masjid? Bentarlah nunggu pensiun. Begitu pensiun sakit, stroke lagi. Gimana itu? Justru lagi sehat, gitu. Sehat, nanti Allah kenal kita seperti itu. Nah, sebagai gambaran kita ada dua contoh manusia yang berbeda jalurnya, gitu. Ya, dan ini menunjukkan Allah akan dekat, kenal kita saat kita sulit, dengan syarat kita juga kenal Allah saat kita lagi lapang. Pertama Nabi Yunus. Nabi Yunus kita tahu, ya, Allah perintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Sekian tahun dakwah, ditolak oleh kaumnya. Tidak banyak yang beriman. Sampai akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Yunus, sampaikan kepada kaummu, kalau kalian masih menolak, maka azab akan turun. Nah, begitu disampaikan kepada kaumnya kali ini serius. Wah, ini kayaknya Yunus nggak main-main nih. Nggak main-main gitu. Sehingga akhirnya, tapi Nabi Yunus ketika itu tidak sabar. Istilahnya nggak sabar. Setelah menyampaikan itu, belum ada perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya, dia tinggalkan kaumnya. Gitu. Dan justru kaumnya ketika ditinggalkan oleh Nabi Yunus, mereka beriman. Ya. Maka kemudian Allah perlu menegur Nabi Yunus. Ya. Singkat cerita, sampailah Nabi Yunus kemudian ditelan ikan. Ikan. Ashabul Hud, sahibul Hud. Ya. Makanya ada yang bilang ikannya Nabi yang nelan Nabi Yunus masih ada. Wallahu alam gitu. Karena berdasarkan ayat gitu ya. Nah, jadi sampai ketika berada dalam perut ikan, berada dalam kegelapan. Maka disitulah Nabi Yunus menyadari kekeliruannya, kehilafannya, kesalahannya, dosanya. Sampai dia kemudian berdoa, bertasbih, beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan di antara makhluk yang mendengar doa Nabi Yunus ini adalah para malaikat. Maka kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini siapa ini? Kok kami kayaknya hafal nih suara ini gitu. Ini hafal suara ini siapa gitu. Sering denger gitu. Maka kata Allah, iya, itu hambaku Yunus. Maka akhirnya Allah penuhi, Allah ampuni istilahnya Nabi Yunus. Allah hapuskan kehilafannya. Kemudian Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Makanya Allah berfirman, "Falaula kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, beristighfar, berdoa, niscaya dia akan berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Nah, itu yang jadi dalilnya katanya. Sampai hari berbangkit Nabi Yunus kalau dia nggak beristighfar tadi, bertasbih gitu seperti itu. Tapi karena termasuk orang beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya itu saja Nabi Yunus. Pengakuan dosa, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih gitu. Maka kemudian Allah keluarkan. Kenapa? Karena tadi Nabi Yunus jelas hamba Allah yang soleh. Ya. Ketika dalam keadaan lapang, ya, beliau tetap mengingat Allah. Maka saat dalam keadaan sulit, ya, saat dia meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah cepat merespon. Ya, Allah keluarkan. Bahkan tadi para malaikat sering mendengar suara ini, ya. Dan Allah katakan, iya itu hambaku Yunus.
Jadi malaikat, kalau kita sering ke masjid, ke doa gitu ya, zikir, itu dikenal suara kita sama malaikat. Ya. Maka ketika kita lagi susah, malaikat cepat ya tahu, oh gitu. Nah, makanya kemudian Allah kabulkan. Ini ke masjid nggak pernah, doa nggak pernah, dia pede banget pokoknya, nggak perlu doa juga gue udah sukses, ya nggak perlu minta sama Allah juga sudah lancar bisnis. Ngapain banyakin doa? Yang penting action gitu. Ah begitu susah baru doa. Ya nggak kenal, siapa ini? Siapa ini? Gitu. Ya udah, cuekin gitu. Jadi kenal gitu. Nah itu contoh ya. Nabi Yunus yang selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka begitu dalam keadaan sempit, Allah cepat mengenal dan merespon. Nah yang kedua, Fir'aun itu kenal Allah ketika mau mati. Ya. Ketika mau diazab baru kenal Allah. Kan Allah berfirman begitu dalam surat Yunus ayat 90-91. Kata Allah apa? Ya. Mengabadikan ucapan Firaun, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, kata Firaun. Kata Firaun, aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk muslim. Firaun itu ketika dia mulai tenggelam. Tapi apa respon Allah? Padahal jelas itu taubat dia beriman, taubat. Tapi apa respon Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kalau bahasa kita, kenapa baru sekarang loh? Lama ini kemana aja loh? Bahasa kita gitu. Wah, kenapa baru sekarang lo baru inget gue gitu? Baru inget aku pun, kenapa sekarang? Sebelumnya kamu sombong banget, membuat kerusakan. Gitu. Ketika berkuasa luar biasa, bukan hanya manusia yang dizolimi, Allah aja dizolimi. Gitu. Allah ditantang. Haman, bangunkan saya tangga yang bisa melihat Tuhannya Musa. Bikinin tangga. Ya. Sampai biar ke langit. Saya pengen lihat Tuhan Musa kayak apa sih? Sampai begitu. Itu ketika berkuasa. Zolimnya luar biasa. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi ketika berkuasa. Nggak ada yang berani sama Firaun. Semuanya sami'na wa ata'na. Kata Firaun, bunuh semua perempuan yang melahirkan, perempuan Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, bunuh. Siap, laksanakan semuanya. Bunuh tuh semuanya dukun-dukun yang beriman kepada Musa. Bunuh. Paginya mereka masih kafir, siangnya mereka langsung beriman dan langsung meninggal dalam keadaan syahid gitu ya. Itu kan dukun. Para dukun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Paginya masih menantang Nabi Musa. Ya. Dengan sihirnya sampai kemudian kalah, kemudian beriman. Sorenya kemudian dihukum mati. Enak banget itu, gak lama prosesnya, beriman langsung kemudian mati seperti itu. Nah itu nggak ada yang bisa menolak perintah Fir'aun. Maka kata Allah, kenapa baru sekarang? Selama ini kau buat kerusakan. Nah artinya kenapa demikian Allah tolak? Karena ketika lagi lapang, lagi berkuasa, ya, lagi kuat, tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia lagi jatuh, ya, maka Allah tidak mengenalnya. Allah nggak meresponnya. Gimana mungkin? Ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, pesan penting diantaranya, pelajaran penting dari pesan Rasulullah ini kepada seorang sahabat yang masih muda,
yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadahnya membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melatih kita untuk selalu kenal Allah, dekat dengan Allah, baik dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita sempit, lebih-lebih sempit lagi, baik dalam keadaan kita kaya maupun dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan kita bahagia, senang maupun dalam keadaan kita sedih dan menangis gitu. Maka demikian ketika masa itu datang, maka Allah cepat mengenali diri kita dan memenuhi segala permintaan kita. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau saya berbicara tentang Allah. Saya bertanya malam Allah, yaitu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini yang paling objektif ialah cinta kepada Allah dan Rasulnya yang utama daripada segalanya. Dan ini ada dua versi. Versi yang pertama yaitu yaitu cinta berdasarkan tanda atau bawah. Dan versi yang kedua yaitu cinta berdasarkan pemahaman. Jika dikaitkan dengan menurut ilmu secara agama, pertama memasang yaitu ilmu yang didapat dengan cara belajar. Contohnya para ulama, para jamaah, psikolog dan lain-lain. Dan kedua ilmu memasang yaitu ilmu yang didapat dari Allah yang Maha. Yang saya tanyakan mengenai tadi dia yaitu cinta berdasarkan tanda Allah. Apakah ini cara setiap konstitusi atau masih ada kaitannya dengan masalah? Mohon berdoa. Ya, makasih. Tabiyah mungkin dalam bahasa saya fitrah. Jadi memang manusia itu diciptakan dengan fitrahnya. Salah satu fitrahnya adalah dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhannya. Jadi tidak ada sebenarnya manusia yang tidak mengenal Tuhannya. Karena itu fitrahnya begitu. Dan ketika kita masih dalam kandungan, kan sudah Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Dan kita semua jawab, nggak ada yang jawabannya beda. Qalu bala syahidna. Betul, kami menyaksikan kau adalah Tuhan kami. Nah itu fitrahnya. Makanya agama yang sesuai dengan fitrah manusia itu Islam. Gitu. Dalam surat Ar-Rum Allah katakan gitu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi fitrahnya itu Islam, dan Islam itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada manusia yang nggak mengenal Allah. Ateis sekalipun dia kenal Allah, cuman tertutupi gitu. Tertutupi. Tapi pada saat tertentu itu akan keluar kenalnya dengan Allah sebenarnya. Ya, makanya ada kejadian seorang ateis, dia punya kebiasaan terjun payung gitu ya. Maka ketika satu saat nggak berhasil tuh terjun payungnya, begitu dia sudah lompat semakin dekat ke bumi, nggak bisa dibuka-buka. Semakin dekat dia teriak, my God, oh my God. Itu refleks. Itu. Padahal dia dikenal ateis, anti Tuhan. Kenapa? Itu fitrahnya. Fitrahnya. Seperti itu. Termasuk tadi Fir'aun. Dia fitrahnya tahu tuh Tuhan. Tapi karena terbutakan dengan kekuasaan, dengan kekuatannya, ya tutup gitu.
Tapi di saat tertentu, dalam kondisi tertentu, keluarlah kefitrahannya, gitu. Tabiatnya gitu. Fitrah ketuhanannya. Karena Allah sudah setting. Makanya kata Allah kan dalam lanjutan ayat tadi, alastu birabbikum, jangan sampai nanti kamu berkelit pada hari kiamat gitu. Padahal kamu sudah janji, sudah komitmen, sudah mengakui aku tuh Tuhanmu. Makanya saya ingetin dari sekarang, dari awal kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan sampai nanti saya begini ya. Enggak, udah diingetin. Kita ini sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita gitu. Sudah mengakui. Jadi semua termasuk Rob. Makanya walaupun ini banyak perdebatan tentang konsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Banyak yang mengkritisi juga karena itu memang yang pertama kali mengeluarkan konsep itu, memahami konsep itu Ibnu Taimiyah gitu. Sementara yang lebih awalan tidak begitu kan gitu. Makanya ada Asy'ariyah, Maturidiyah kan sebutnya gitu. Nah, salah satu menarik rub ya, kalau kita mau pakai misalnya rubnya, yaitu kerububiyahannya menunjukkan pengakuan manusia Allah itu Tuhan, Allah yang ngasih rezeki itu ada kan gitu. Makanya sampai dalam ayat Al-Quran, kalau kamu bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan dari langit, dan seterusnya, pasti mereka jawab Allah. Nah itu fitrah kemanusiaannya begitu. Ada Tuhan di dalam dirinya gitu. Nah cuman tadi karena dunia, ya, karena kesombongannya kemudian tertutupi. Tapi pada saat tertentu bisa saja Allah kemudian munculkan fitrah ketuhanannya, tabiat ketuhanannya seperti itu. Nah, ya, jadi itu makanya penting kita kuatkan dengan ibadah. Ya, dari mulai sholat, puasa, termasuk taklim ini agar menjaga kefitrahan ketuhanan kita. Jadi jangan sampai hilang nih pengakuan kita bahwasanya Allah maha segalanya itu hilang karena kesibukan kita dengan dunia gitu. Makanya harus diimbangi dengan ibadah, dengan menuntut ilmu. Nah itu biar nggak hilang. Sehingga dan ini juga salah satu kata Ibnu Qayyim lanjutannya, indikator kita puasa kita berhasil itu yang kedua kata Ibnu Qayyim, ketika kita merasa dunia ini hanya sementara. Ketika kita meyakini semakin dunia ini cuma sementara. Karena yang membuat manusia lalai itu dunia dengan berbagai macam intriknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.